Halo, kamu semua. Kali ini saya mau bikin konten. Uh, Satu sumber dari sini, terus ada lagi di sini, terus saya mau tambahkan dengan saya pendapat. So, uh, yang bikin saya termotivasi untuk bikin konten ini tuh di buku ini, Simon Patrice Morin, di bagian bab kedua itu dia kasih judul perluka buku pelajaran bermuatan lokal. Nah, baru dia banyak cerita tentang uh, pengajar-pengajar misionaris yang dilakukan di tanah Papua secara luas. Nah, itu bagus sekali. Kemudian kesuksesan, walaupun misionaris ini uh, sebelum itu kan ada penjajah dari Belanda juga, dan mereka mengajarkan sesuatu yang sangat mendidik orang Papua, dan bukti-buktinya itu diungkapkan melalui buku yang ini nih, yang ditulis oleh Markus Halok dengan judul apa nih, kamu tidak bisa lihat, mati atau hidup orang asli Papua. Nah, ini juga orang asli Papua. Jadi mereka dua ini orang yang berbeda, tapi pilih judul yang agak mendekati. So, pada dasarnya pendidikan berbasis lokal itu sangat penting, karena hal-hal yang bersifatnya lokal itu sudah menyatu dan menjadi sebagai identitas di suatu daerah itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari pendidikan nasional itu cenderung pusat sentris atau Jawa sentris. Hal itu bisa terjadi karena orang-orang yang merancang kurikulum mungkin kebanyakan dari Pulau Jawa, sehingga dalam konten itu belum bisa munculkan hal-hal atau yang bersifat dari semua Nusantara, begitu. Dan konteks saat ini saya fokus ke Papua. Nah, jadi pendidikan yang cenderung pusat sentris ini agak bahaya bagi anak-anak di Papua, karena dia akan diperhadapkan dengan sesuatu yang asing dan abstrak. Nah, misalkan di buku-buku cetak itu ada Budi berangkat ke sekolah naik kereta, kemudian temannya datang pakai bajai. Nah, ini dalam kasus ini nih, transportasi kereta sama bajai itu sesuatu yang asing bagi anak-anak di Papua. Karena sejak kapan kereta dan bajai itu ada di tanah Papua? Dan ini perlu diganti dengan sesuatu yang anak-anak lihat, sentuh, atau mereka sudah tahu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu Papua kan otonomi khusus. Jadi di dalam kekhususan itu sebenarnya bisa atur pelajaran-pelajaran muatan lokal yang dilibatkan ke dalam materi ajar di setiap jenjang pendidikan. Karena dasar anak itu akan ditanamkan dengan pendekatan budaya. Misalkan kita libatkan ada Noken di sana, ada Tifa di sana,
ada papeda di sana, ada ubi di sana, ada tombak, panah, terus karena itu adalah jati diri orang tua. Supaya saat anak uh, bertahap menjelajahi dunia di luar, itu sudah punya fondasi atau dasar yang kuat terhadap budayanya. Oke, so itu saja pendapat dari saya. Kalau kamu punya pendapat ada lagi, bisa tambahkan juga.